Bagaimana penderita hipertensi, kolesterol, diabetes, dan lain-lain berpotensi menderita penyakit jantung? Apakah penyakit jantung koroner itu bisa disembuhkan? Nah, selain itu dari literatur yang pernah saya baca, ya Bapak Ibu, penyakit jantung koroner ini merupakan kelompok orang yang lebih rentan terkena COVID-19 dengan gejala yang lebih berat. Nah, pada malam hari ini di kesempatan yang berbahagia dalam komunitas pemula vegetarian, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Vegetarian Sedunia kemarin 1 Oktober ya. Kita memperingati hari kita semua yang ada di sini dalam komunitas pemula vegetarian di Hari Vegetarian Sedunia. Nah, pada malam hari ini seperti biasa kita kembali dengan kelas-kelas yang bermanfaat. Kita akan kedatangan seorang dokter sebagai pembicara sekaligus narasumber yang akan membahas topik yang sangat menarik yang tadi saya sekilas membahas tentang penyakit jantung koroner dan pastinya tentang plant-based diet ya. Baiklah, sebagai pembuka marilah kita awali serangkaian kegiatan yang pastinya sangat bermanfaat pada malam hari ini dengan membaca doa. Pada malam hari ini akan dibacakan oleh Ibu Tian Yu dari kelompok 2. Kepada yang terhormat Ibu Tian Yu kami persilahkan. Alam dan segala isinya diciptakan melalui Maha Kasih dan Maha Keindahan Sang Pencipta. Kami menghargai kehidupan kami juga akan menghargai kehidupan makhluk lain. Kami mencintai kehidupan kami juga akan mencintai kehidupan makhluk lain. Kami melindungi kehidupan kami juga akan melindungi kehidupan makhluk lain. Dengan bervegetaris berarti kita hidup harmonis dengan semua makhluk dan alam. Semoga manusia dan makhluk lain hidup dalam kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan bersama. Baik, terima kasih Ibu atas doanya pada malam hari ini. Semoga kita bisa menginsyafi setiap kata-kata di dalam doa yang kita sama-sama bacakan pada malam hari ini ya. Nah, sesaat lagi Bapak Ibu kita akan mendengarkan pemaparan mengenai penyakit jantung koroner dan plant-based diet ya. Jadi nanti di akhir sesi dari Dr. Hendro kita ada sesi Q&A. Jadi Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang pastinya seputar dengan topik yang kita akan bahas pada malam hari ini mengenai penyakit jantung koroner ya dan plant-based diet. Jadi bisa disampaikan di kolom chat ya. Jadi nanti setelah sesi pemaparan kita akan coba bertanya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin menjadi tanda tanya di dalam kehidupan Bapak Ibu mengenai penyakit jantung koroner. Jadi bisa nanti disampaikan di kolom chat dengan menampilkan nama dan asalnya dari mana ya. Ya. Baik, kita pada malam hari ini kedatangan Dr. Hendro Suryadi. Jadi beliau pernah menjalani internship tahun 2015 sampai 2016 di RSUD Dr. Agus Jam di Ketapang, Kalimantan Barat sebagai general practitioner tahun 2016 sampai 2017 di private primary healthcare di Tangerang. Lalu sampai sekarang beliau sebagai general practitioner di Rumah Sakit Advent ya di Bandar Lampung. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sambut yang terhormat Dr. Hendro Suryadi. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Bobi. Apa suara saya terdengar? Dengar jelas, Dok. Baik, pada malam hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari dokter mengenai penyakit jantung koroner dan plant-based diet. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Sebelumnya saya berterima kasih untuk diberikan kesempatan ya untuk sharing knowledge, sharing transfer ilmu kepada komunitas vegetarian ini ya. Semoga dengan pemaparan ini yang sudah bervegetarian makin mantap, yang belum mau belajar ya. Oke. Tanpa berpanjang lebar, saya akan mulai share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Terlihat, Dok. Oke. Oke. Pada malam ini saya akan menjelaskan
mengenai hubungan antara penyakit jantung koroner dan peran dari plant-based diet itu sendiri ya, plant-based diet atau vegan ya, vegetarian. Ini ada poin-poin penting yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah, apakah semua nyeri dada itu adalah sakit jantung koroner? Yang kedua, kondisi apa saja yang bisa menyebabkan nyeri dada dan bagaimana sih membedakannya? Dan yang ketiga yang akan kita bahas lebih dalam yaitu adalah peran dari plant-based diet ini terhadap penyakit jantung koroner ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau menjelaskan ini loh gambar jantung kalau dada kita dibuka ya pada kalau dibuka dada kita ya bentuknya seperti ini, jantung di tengah, kanan kiri itu paru ya, lalu terhubung dengan pembuluh darah. Pembuluh darah inilah yang macam seperti pipa ya, pipa air ya, yang menyalurkan air ke seluruh tubuh. Oke, ini kalau dari jantung ini memperdarahi seluruh organ tubuh ya, dari jantung dia naik ke atas, dari otak dia bercabang ke arah tangan dan bercabang ke arah bawah, memperdarahi organ perut dan bagian kaki ya. Nah, jadi jantung itu kan dia memompa darah ke seluruh tubuh agar oksigen dan nutrisi yang kita makan bisa disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, lalu jantung itu sendiri dapat makannya dari mana sih? Nah, dari ini jantung kita ini dia seperti pompa ya, pompa. Dia pada saat dia memompa keluar, ini kan keluar ke atas ya, ke arah otak ini ke arah bawah ya. Di sini ada satu percabangan kecil, ya percabangan dari aorta atau pembuluh darah besar, dia itu memperdarahi dari jantung. Nah, dia ada 3 pembuluh darah utama, yaitu pembuluh darah koroner sebelah kanan, left main ya sebelah kiri, lalu bercabang lagi ke arah kiri bawah, lalu ke arah belakang. Nah, ini disebut koroner itu karena dia seperti mahkota ya, bukan COVID tapi ya, bukan coronary virus ya. Oke, penyakit jantung koroner ini sendiri adalah penyakit yang penyebab kematian tertinggi ya, nomor 1 dan nomor 2 nomor 2-nya stroke ya. Nah, prevalensi penyakit jantung koroner ini di Indonesia tertinggi pada usia 65 tahun sampai 74 tahun. Namun usia-usia 30-an ke atas sekarang sudah mulai, karena kita punya pola hidup kan sudah nggak sehat ya. Jadi jangan senang nih, saya masih umur 30-an, masih umur 40, saya masih sehat ya. Jangan salah, karena usia ini sudah bergeser ke arah lebih muda kejadian penyakit jantung koroner. Nah, kenapa dia bisa menjadi penyakit pembunuh ya? Seperti ini. Jadi pada saat jantung itu terkena serangan jantung, dia bisa tiba-tiba henti jantung ya. Jadi kalau ada serangan jantung, dia bisa jadi henti jantung. Nah, pada saat kita henti jantung atau henti nafas, itu kita punya otak itu sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen. Sangat sensitif. Disebut itu golden period adalah 10 menit. Kalau dalam 10 menit ini, jantung kita tidak dikembalikan dia berdetak lagi, dia akan terjadi kerusakan otak permanen. Jadi ada istilah 10 menit, setiap menit itu keberhasilan untuk selamat pada saat henti jantung itu berkurang 10%. Jadi kalau sudah telat 10 menit, ya sudah 100% kita nggak akan bisa diselamatkan lagi. Kalau sudah brain death atau otak rusak, sudah tidak akan bisa lagi kita selamat, karena otak itu adalah sentral ya, yang mengatur segalanya di tubuh kita ya. Nah, sekarang kita mengenal PJK itu sendiri ya. Nah, PJK itu penyakit jantung koroner itu adalah insufficient blood flow ya. Insufficient itu adalah tidak cukup ya, blood flow-nya adalah aliran darah. Aliran darah yang tidak cukup ke otot-otot jantung. Yang seperti yang saya gambar tadi ya, jantung itu ada pembuluh darah sendiri yang memperdarahin. Nah,
kalau di dalam pembuluh darah ini ada sumbatan, otomatis darah yang mengalir itu tidak akan sebaik kalau dia tidak ada sumbatan. Nah, pada saat ada insufisien, dia akan men-trigger rasa nyeri di bagian dada. Nah, sebenarnya ini kalau terjadi penyumbatan di kaki misalnya, kan ini pembuluh darah di kaki. Di kaki kan juga ada pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah kaki kita ada tersumbat, ada terjadi insufficiency blood flow, dia juga bisa mengakibatkan nyeri di bagian kaki pada saat kita aktivitas. Ya. Nah, PJK ini dia benar-benar sangat berhubungan dengan aktivitas. Nah, misalnya nih kita beraktivitas, misalnya jalan kaki 100 meter atau naik tangga 3 lantai, dia nyeri atau nyeri dada atau nyeri kaki, ya. Nah itu pada saat kita istirahat, nyerinya akan berkurang. Nah, itu khas untuk nyeri pada penyakit jantung koroner. Nah, sebelum terjadinya penyakit jantung koroner, ini kita sebut proses aterosklerotik, ya. Mungkin sudah pernah dengar semua, ya. Aterosklerotik ini bahasa gampangnya adalah pembuluh darah kita kaku. Pada dasarnya pembuluh darah kita itu elastis seperti balon, dia bisa mengembang, dia bisa balik ke posisi asal. Misalnya kita tekanan lagi tinggi, dia bisa melebar. Nah, aterosklerotik ini yang harusnya elastis, dia menjadi kaku. Nah, kalau dia menjadi kaku, fungsi-fungsi dari pembuluh darah itu sendiri tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, ini adalah pembuluh darah di bagian dalam. Jadi di darah ini adalah lapisan yang bersentuhan dengan darah langsung. Itu ada namanya endotelial. Endotelial itu adalah seperti lapisan yang dia menghambat terjadi adanya migrasi dari benda-benda dari darah masuk ke pembuluh darah, seperti misalnya di sini ada kolesterol atau ada LDL dan kawan-kawan, dia menghalangi untuk masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, kalau kita ada darah tinggi, kencing manis, ya, kadar kolesterol terlalu tinggi, dia atau kita merokok, ya, itu dia terjadi disfungsi dari lapisan itu sendiri. Nah, karena dia terjadi disfungsi, otomatis apa yang di dalam darah, ya, misalnya kita kolesterol kita tinggi, dia bisa menumpuk tuh di sini, ya, dia bisa menumpuk, lama-lama dia jadi menyumbat, ya, kadang-kadang bisa pecah dia. Nah, yang gumpalan ini bisa pecah. Pada saat dia pecah itulah ya bisa terjadi serangan jantung, ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya, dimanapun di mana ada pembuluh darah, dia bisa mengakibatkan penyakit baru. Misalnya di otak, terjadi aterosklerotik di otak atau penyumbatan di otak, bisa terjadi stroke, ya. Kalau di jantung dia bisa terjadi serangan jantung, ya. Kalau dia menyumbatnya di bagian kakinya bisa nggak dapat darah, bisa diamputasi seperti itu, ya. Nah, faktor resiko untuk terjadi penyakit jantung koroner ini banyak sekali, ya. Dari usia, jenis kelamin, riwayat penyakit keluarga, rokok, darah tinggi, kadar kolesterol, diabetes, kelebihan berat badan, kurang aktivitas, stres, dan pola makan. Nah, dari faktor-faktor ini ada faktor yang bisa dimodifikasi, dan ada juga yang tidak bisa dimodifikasi, ya. Seperti usia, kita tidak bisa memodifikasi usia, jenis kelaminnya, ataupun riwayat penyakit keluarga. Nah, di bagian nomor 4 sampai bawah ini adalah poin-poin yang bisa kita modifikasi. Misalnya kita merokok, ya kita bisa stop merokok, atau ke darah tinggi kita kontrol tekanan darah kita, ya. Ada kolesterol atau diabetes, ya kita harus kontrol. Kalau kita tidak kontrol, berarti kita menambah poin-poin yang bisa mengakibatkan kita terjadi penyakit jantung koroner. Nah, terutama yang kita bahas akan mengenai plant-based diet itu adalah di bagian pola makan. Mari kita bahas, ya. Ini yang saya tadi jelaskan, ya. Ini pembuluh darah
Di jantung kalau kita buka pembuluh darahnya dia seperti ini, menyempit ya. Jadi seperti kita mau keluarin air dari lubang yang sangat kecil ya, kan sulit sekali ya. Ya seperti ini ya. Nah, kalau dia pembuluh yang plaknya ini pecah, nyumbat ya darah di sini, otomatis terjadi blokade total. Bagian otot jantungnya tidak mendapatkan darah ya, tidak mendapatkan oksigen, tidak mendapatkan nutrisi, bisa terjadi kematian sel. Nah, ini adalah kalau bahasa umumnya adalah pemasangan ring ya. Ini pre-PCI, berarti sebelum pemasangan ring. Ini pembuluh darah semua nih, pembuluh darah jantung. Jadi ini jantungnya seperti ini, segini besar ya. Nah, ini pembuluh darahnya. Ini pembuluh darahnya ada darah di sini yang warna hitam, jadi dia putus di sini. Putus dia nggak ada aliran lagi. Nah, pada saat dipasang ring, lalu seperti ini, tuh aliran darahnya jadi bagus lagi. Ya, ini sumbatan total. Kalau ini tidak diatasi cepat, otomatis dari sini ke bawah sel-selnya bisa mati semua. Dan kinerja jantung bisa jadi payah jantung atau sampai jadi henti jantung ya. Mengerikan ya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari nyeri dada yang mengarah ke penyakit jantung koroner. Nah, nyerinya itu bisa dirasakan di dada bagian atas ya. Dada bagian atas atau bisa menjalar ke rahang ya. Ada juga yang dia mengeluhnya sakit gigi. Saya ini sakit gigi terus. Bolak-balik ke dokter gigi, udah ditambal, udah dicabut segala macam, tapi masih nyeri gigi terus. Ternyata dia tipe nyeri dadanya adalah nyeri dada yang menjalar ke rahang. Jadi disalahartikan sebagai sakit gigi seperti itu. Ya, ada juga yang nyeri dada yang menjalar ke bagian bahu, atau ada juga yang nyeri di bagian ulu hati. Nah, ini yang sering orang miss, aduh saya sakit mak, saya sakit mak. Ternyata dia penyakit jantung koroner seperti itu, ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Lokasi nyerinya yang seperti di gambar tadi ya. Dia sulit melokalisasi nyeri. Jadi nyerinya itu tidak bisa ditunjuk dengan satu jari. Jadi kalau orang bilang nyeri dada, dia bisa tunjuk dengan jari, kemungkinan besar itu bukan nyeri karena penyakit jantung. Tapi kalau dia bilang, dadanya kenapa Pak? Nyeri, sakit, di bagian mana? Pokoknya di seluruh dada. Nah, itu kemungkinan besar itu adalah penyakit karena dari jantung koroner ya. Deskripsi nyerinya kayak apa? Nah, kita tanyakan kalau di UGD kan, atau nyerinya apa ditusuk-tusuk, apa seperti dicubit, atau seperti ditekan benda berat ya. Nah, kalau pada penyakit jantung koroner, dia deskripsi nyerinya itu rasa berat ya, seperti ditimpa benda berat, lalu seperti terhimpit ya, ditekan benda berat seperti terhimpit, ditekan ya, atau diremas rasanya, atau juga bisa dideskripsikan sebagai panas atau terasa penuh. Nah, namun harus hati-hati pada pasien-pasien yang mengidap kencing manis. Ya, kalau pada kencing manis ini terjadi namanya neuropati. Neuropati itu apa? Jadi sensor untuk nyerinya itu berkurang. Jadi yang harusnya dia nyeri, karena dia ada komplikasi kencing manis dia neuropati, dia nggak ngerasa nyeri. Nah itu yang sering tiba-tiba datang ke UGD dengan kondisi sudah jelek, karena prosesnya terus berlangsung di rumah. Dia sudah serangan jantung, tapi dia ngerasa biasa-biasa aja. Paling ada mual muntah seperti itu. Ya. Lalu ada penjalaran ya, yang saya bilang tadi ya. Jadi dada menjalar ke rahang, menjalar ke bahu, dibilangnya masuk angin lah, atau pegel-pegel lah, ya, atau nyeri ulu hati ya. Lalu dia ada gejala tambahan ya. Kalau nyeri pada penyakit jantung koroner ini ada gejala tambahan yang seperti saya bilang tadi, dia bisa keringat dingin, ada mual muntah ya, atau sampai dengan sesak nafas.
Jadi biasa enggak cuma nyeri dada aja. Lalu yang paling penting adalah dipicu dengan aktivitas. Biasa pasien bilang, dok kalau saya nyapu, mulai dok dada saya sakit. Tapi kalau saya stop, saya istirahat, nyerinya berkurang. Atau pada saat aktivitas dia nyeri, diberikan obat penghilang nyeri di bawah lidah, ya, dia membaik. Nah, itu kemungkinan besar penyakit jantung koroner. Ya. Jadi kalau di luar ini, kemungkinan besar bukan penyakit jantung koroner. Ya. Nah, nyeri pada non kardiak, ya, nyeri dada, tapi bukan dari akibat dari jantung. Itu yang pertama, bisa jadi nyeri pleuritik, ya. Nyerinya sifatnya tajam. Kayak kalau kita tanya, Pak, nyerinya seperti apa? Kayak disilet-silet. Nah, terus dia bisa berhubungan dengan respirasi atau batuk. Jadi nyerinya kalau ngapain, Pak? Bu, gitu ya. Kalau saya batuk atau nafas dalam sakit. Nah, itu kemungkinan besar nyeri arah pleuritik. Jadi bukan dari penyakit jantung koroner. Yang kedua, yang dapat ditunjuk dengan satu jari, ya, berarti bukan ya, bisa terlokalisir, bukan ya, bukan penyakit jantung koroner ya. Nah, atau nyeri dada yang diakibatkan oleh gerakan tubuh atau penekanan. Misalnya nih, dia bilang, dok, kalau saya tiduran miring ke kiri baru sakit dada saya, tapi kalau saya telentang atau miring kanan nggak sakit. Nah, berarti itu kemungkinan besar juga bukan penyakit jantung koroner ya. Lalu yang keempat, nyeri dada dengan durasi hanya beberapa detik. Kalau kita tanya, Pak, kalau sekali muncul nyeri, biasanya berapa lama? Paling 10 detik paling lama sih dok. Nah, berarti itu bukan. Karena nyeri dada karena penyakit jantung ini, dia bisa hitungan menit ya, bisa 5-10 menit. Kalau yang blokade total atau serangan jantung yang penyumbatan total biasa bisa lebih dari 20 menit dia merasakan nyeri yang hebat. Nah, ini sedikit apa namanya info ya. Serangan penyakit jantung koroner ini apa cuma manusia sih yang bisa, apa hewan juga bisa kena penyakit jantung koroner? Kan karnivor seperti harimau itu kan makan daging dok. Nah, apa mereka juga kena serangan jantung? Saya tunjukin beberapa penelitian ya. Ini dari penelitian, hewan is extremely rare. Rare ini sangat jarang ya. Ditambah penekanan extremely, berarti sangat jarang untuk most animals itu kebanyakan hewan untuk terjadi serangan jantung. Ya, jadi ini ada yang menarik ya. Ada penelitian burung ya. Nah, burung ini ada 2 kelompok burung dikasih makanan biasa ya, yang seperti dia sering makan. Yang satu lagi dikasih makanan-makanan yang tinggi lemak. Nah, pada burung yang harusnya bukan karnivor diberikan makanan tinggi lemak itu bisa terjadi jantung koroner ya. Jadi nah ini ya, ada satu dokter di luar buat buku, kenapa hewan tidak terjadi serangan jantung, tapi manusia bisa. Ya, karena itu yang teori mengatakan kalau manusia ini emang didesain itu bukan sebagai pemakan daging, tapi hewan-hewan yang emang didesain sebagai karnivor yang emang makan daging, dia nggak terkena serangan jantung. Ya. Nah, ini ada penelitian dari AHA ya, efek dari vegetarian diet terhadap blood lipids ya, kolesterol dalam darah. Jadi kalau orang Indonesia ini kan seringnya kan, dok, saya pengennya itu yang herbal atau yang natural, saya tidak mau yang obat-obat dulu. Oke, boleh. Nah, ternyata pola makan kita ubah menjadi vegetarian,
itu effectively ya sangat-sangat efektif untuk menurunkan kadar dari kolesterol. Jadi kalau kita bilang oh ini yang sangat natural ini tidak perlu obat-obatan kimia, ya ini mengubah pola makan. Nah, ini penelitian yang lain, plant-based diet are associated with lower risk of incident cardiovascular disease. Ya, pola makan nabati dihubungkan dengan rendahnya resiko terjadinya penyakit kardiovaskuler. Ya, ini penelitian dari AHA ya, American Heart Association. Jadi emang bagian organisasi yang bukan kaleng-kaleng ya, American Heart Association. Nah, dari Physician Committee tegas ya mengeluarkan statement plant-based diet itu reduce heart disease risk by 40%, menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung sebesar 40%, ya sangat-sangat tinggi ya. Ini sama seperti yang tadi. Oke, ini ada statement dari Hippocrates yang sangat bagus ya. Our food should be our medicine and our medicine should be our food. Jadi makanan kita itulah yang harusnya menjadi obat kita. Ya, obat yang alami adalah makanan kita. Seperti itu. Nah, ini penelitian yang lain, tapi emang penelitian ini tidak banyak sertanya. Dia meneliti apakah lifestyle ini bisa merubah atau mereverse. Jadi mereverse ini seperti ini. Yang sumbatannya misalnya sudah 50%, dengan kita mengubah pola makan, dia bisa mengecil atau yang dari awalnya 50% menjadi 30%. Nah, ini penelitiannya ya. Ini penelitiannya. Jadi metodenya dibagi dua kelompok. Satu kelompok yang diberikan makanan yang mereka biasa makan dan seperti apa diteruskan. Lalu kelompok yang kedua itu diberikan makanan yang low fat atau vegetarian yang low fat. Lalu mereka diperiksa tuh semuanya. Nah, misalnya di bagian yang vegetarian didapatkan adanya penyumbatan 30% misalnya ya. Lalu yang kelompok yang tetap makan daging itu juga 30%. Lalu dibiarkan selama 1 tahun. Ya. Setelah 1 tahun, lalu mereka diperiksa lagi penyumbatannya itu bertambah atau berkurang. Nah, dari sini dari kesimpulannya perubahan kadar kolesterol mirip dengan pasien yang menggunakan obat penurun kolesterol. Jadi orang-orang yang mengubah pola makan, awalnya dia makan daging, lalu dia mengubah menjadi vegetarian, itu mirip kadar kolesterolnya itu turun seperti orang yang menggunakan obat. Jadi dia orang yang tanpa obat hanya mengubah pola makan menjadi vegan, mirip ya penurunan kadar kolesterol. Ya. Lalu yang kedua terdapat regresi. Regresi ini penurunan ya, yang awalnya dia 30%, dia berkurang sumbatannya menjadi 20% misalnya ya. Lalu kelompok-kelompok yang tidak dilakukan perubahan gaya hidup, yang kelompok yang dibiarkan makan daging, itu terdapat progresi. Progresi itu penambahan yang awalnya cuma 30% jadi 70% seperti itu dari lesi aterosklerotik itu sendiri. Ya, jadi walaupun ini penelitiannya tidak besar, pesertanya tidak banyak, tapi ini juga merupakan bukti ya bahwa perubahan pola makan ini bisa menjadi pilihan lah untuk kita lakukan. Nah, vegan itu sendiri bukan berarti Anda 100% bebas dari penyakit jantung koroner. Kok bisa dong? Ini saya jelaskan ya.
Nah, kita without data you are just another person with an opinion. Nah, jadi saya harus menampilkan data-datanya. Ini ada penelitian yang membandingkan orang-orang yang mengkonsumsi makanan plant-based diet. Jadi semuanya adalah plant-based diet ya. Ini PDI-nya adalah healthful. Kalau yang UPD ini unhealthy ya. Nah, saya jelaskan di bagian ini ya. Nah, ini di PDI. PDI ini dia makan segala jenis makanan plant-based. Ya. Lalu yang pada HPDI, dia hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ya. Lalu yang pada UPDI, ini dia hanya memakan makanan yang kurang sehat daripada plant-based ini. Nah, ini contoh gampang ya. Jadi UPDI ini anggap aja kita kayak orang-orang yang vegetarian yang masih sering mengkonsumsi goreng-gorengan atau halo, apa suara saya terdengar? Dok, jelas. Oke. Nah, yang dari UPDI ini dia masih makan makanan goreng-gorengan, jarang makan sayur ya. Jadi fenomena juga ya pada kelompok orang-orang vegetarian. Nggak sedikit orang-orang vegetarian yang mengaku dia vegetarian, tapi dia nggak suka makan sayur atau buah, ya tidak sedikit. Jadi makanan dia sehari-hari ya itu daging-daging palsu atau goreng-gorengan ya itu apakah kita bilang dia bukan vegetarian? Dia vegetarian, dia tidak makan daging, tapi dia makan makanannya yang seperti itu, yang goreng-gorengan atau yang makanan daging-daging palsu ya. Nah, setelah diteliti, ini hazard ratio for CHD ini coronary heart disease ya, atau penyakit jantung koroner. Yang warna merah ini HPDI, jadi kejadiannya yang paling rendah. Nah, yang PDI yang memakan semua ya, dia makan ya makanan yang sehat dan juga makan yang kurang sehat. Ternyata dia kejadiannya lebih tinggi daripada yang hanya makan makanan yang sehat. Nah, yang UPDI yang hanya makan makanan yang seperti saya bilang tadi, hanya makan gorengan, makan daging-daging palsu setiap hari, itu kejadian penyakit jantung koroner tinggi sekali, ya, sangat-sangat disayangkan ya. Bilang kalau dia bervegetarian, tapi tetap resiko terjadi jantung koroner tinggi. Nah, ini lagi yang lebih miris ya, dibandingkan hazard ratio untuk penyakit jantung koroner pada orang-orang yang makan daging pada HPDI dan UPDI ya, yang hanya makan makanan sehat itu dia rendah tuh, yang HPDI ya. Lalu yang warna merah yang makan makanan daging itu tinggi, warna merah. Dan yang lebih kacaunya, yang orang-orang yang hanya makan makanan yang tidak sehat tapi dia bervegetarian, itu justru mirip kejadian, malah lebih tinggi pada penelitian kejadian penyakit jantung koroner. Ya, jadi walaupun kita merasa kita sudah bervegetarian, kita harus melihat lagi setiap kali kita makan, apakah di piring kita itu adalah makanan-makanan yang sehat atau malah yang tinggi misal tinggi garam, tinggi minyak ya. Harus kita ini lagi, harus kita lihat lagi ya. Karena dari hasil penelitian ini sangat-sangat mencengangkan ya. Oke, ini adalah salah satu karakter kartun yang sudah legenda ya. Figure-nya, salah satu cara untuk mencegah penyakit jantung koroner ya. Yang pertama adalah jangan tanyakan saya kenapa saya vegan. Nah, tanyakan dirimu sendiri kenapa kamu belum. Ya. Ini adalah take home message saya. Ya, vegan adalah suatu sikap yang menjunjung tinggi semua bentuk kehidupan di dunia. Ya. Konsep baru ya, vegan bukan hanya pola makan, namun juga merupakan suatu bentuk gaya hidup. Oke.
Jangan sampai bertemu saya di ruangan ini ya. Jaga kesehatan, go vegan. Oke, terima kasih. Terus saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Dr. Hendro, pemaparan yang sangat luar biasa. Pada malam hari ini kita bisa mengenal penyakit jantung koroner dan bagaimana kita bisa mengatasi penyakit jantung koroner itu dengan plant-based diet ya, Dok. Baik, ada beberapa pertanyaan, Dok, dari peserta pada malam hari ini. Yang pertama dari Ibu Yeni ya. Apakah benar penyakit jantung itu merupakan penyakit keturunan, Dok, selain gaya hidup yang salah? Mohon dokter bisa memberikan pengarahan. Terima kasih. Oke, jadi yang saya bilang tadi, kalau kita punya orang tua itu terjadi terjadi penyakit jantung koroner ya, atau pernah serangan jantung, berarti kita ini lebih beresiko ya. Kalau dibilang keturunan ya dia bisa dibilang seperti itu. Jadi kita lebih rentan. Jadi kita kan mewarisi orang tua punya DNA ya. Nah, jadi kalau orang tua kita rentan sampai bahkan terkena penyakit jantung koroner, berarti kita juga lebih beresiko daripada orang-orang yang orang tuanya nggak pernah terjadi penyakit jantung koroner. Itu tapi yang saya bilang tadi, itu adalah faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, jadi kalau kita sudah punya orang tua kena serangan jantung, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena itu tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah adalah faktor-faktor yang bisa kita modifikasi. Yang seperti saya bilang tadi, aktivitas fisik, kalau kita punya komorbid seperti gula darah, kolesterol, atau darah tinggi, ya kita kontrol. Ya, atau kita kelola stres dan merubah pola makan kita. Jadi pola makan yang lebih sehat. Ya. Vegan ya, vegan yang sehat ya, jangan makan goreng-gorengan terus, walaupun jamur digoreng ya vegan juga sih, cuman ya nggak sehat ya. Ya, nah menyambung jawaban dari dokter, vegan yang sehat, Dok. Kira-kira makanan apa saja sih yang cocok untuk kita supaya menghindari dari plant-based penyakit jantung koroner, Dok? Nah, jadi gini. Kita punya saluran cerna itu sangat pintar ya. Nah, jadi tubuh kita seharusnya bisa menjaga level kolesterol yang normal. Namun pada saat kalau kita makan yang terlalu banyak, jadi asupan kolesterol yang terlalu banyak dari luar, tubuh kita kewalahan untuk mengatur keseimbangan kolesterol kita. Nah, jadi ya yang saya bilang tadi, jadi makanan-makanan yang rendah lemak itu harus kita konsumsi, itu yang pertama. Yang kedua adalah makanan-makanan yang tinggi serat. Nah, kenapa? Karena serat itu sendiri dia menurunkan kecepatan penyerapan gula dan kolesterol seperti itu. Jadi kalau kita makan cukup serat, otomatis yang kita makan kolesterol pun ya nggak sepenuhnya diserap seperti itu. Jadi ya itu ya sayur, buah ya harus setiap hari. Wajib ya, Dok, itu ya, itu makanan-makanan wajib supaya kita bisa bukan cuma penyakit jantung koroner tapi penyakit-penyakit yang lain juga bisa. Betul ya. Kalau kita punya kencing manis pun rekomendasinya adalah ya makanan tinggi serat sama ya vegan itu. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Ada pertanyaan lagi dari Edit ya, Bapak atau Ibu ini. Telapak kaki saya kalau tidur kebas. Kenapa ya, Dok? Kalau badan capek, jantung terasa seperti tertekan. Saya tiduran atau istirahat nanti bisa hilang. Nah, menurut dokter nih kenapa ya, Dok? Terima kasih. Oke, jadi kalau telapak kaki kebas ya, kebas itu adalah sensasi seperti mati rasa. Nah, itu harus diperiksa. Jadi kalau yang saya bilang tadi pada komplikasi kencing manis atau neuropati, biasanya dia terjadinya kanan kiri ya. Misalnya kaki kiri dan kanan sama-sama kebas. Tapi kalau cuma salah satu kaki atau hanya kaki kanan atau bagian
jempol aja, itu kemungkinan besar bisa aja kelainan saraf atau pembuluh darah kaki yang sebelah kanan. Tapi kalau dia menyeluruh kanan dan kiri, kemungkinan besar adalah neuropati. Nah, itu harus dibedakan dulu seperti itu. Ya, kalau emang kebasnya kanan kiri, ya harus dibuktikan neuropatinya apakah dari penyakit kencing manis seperti itu yang pertama ya. Lalu yang mengenai badan capek, jantung terasa seperti tertekan. Nah, tertekannya ini apakah dipicu pada saat kita aktivitas yang saya bilang tadi. Jadi nyeri dada atau jantung terasa tertekan pada saat aktivitas, pada saat mungkin kita ngepel, nyapu, atau naik tangga 3 lantai, lalu nyeri dada seperti tertekan, itu kemungkinan besar emang penyakit jantung koroner. Nah, kalau kita sudah usia di atas 50, 60, kita ada faktor resiko darah tinggi atau kencing manis, itu sudah warning sign ya. Harus kita periksa seperti itu, periksa ke dokter yang capable ya. Dalam arti untuk screening, apakah betul saya ini penyakit jantung koroner ya? Karena itu ada pemeriksaan lanjutan seperti treadmill test ya, atau pemeriksaan EKG, perekaman jantung ya. Kalau pada saat treadmill test itu positif, berarti emang kita ada penyakit jantung koroner. Nah, semakin awal kita deteksi, semakin kita aware juga. Jangan sampai kita jatuh ke kondisi serangan jantung seperti itu. Karena kalau sudah serangan jantung, yang saya bilang tadi, kalau dia area kepalanya luas, otomatis otot-otot jantung yang terkena itu lebih banyak. Makin banyak otot sel jantung yang terkena, yang mati, chance untuk henti jantung itu besar sekali. Nah, udah henti jantung 10 menit, sudah selesai, game over. Bayangkan, kalau kita di rumah itu kalau ada tim medis sih enak ya, atau alat-alat seperti di rumah sakit sih enak. Tapi kalau kita di rumah kita tidak ada orang medis sama sekali, tidak ada yang mengerti, apalagi kalau di rumah di daerah yang padat penduduk, mau ke rumah sakit jaraknya 3 kilo, belum kena macet seperti itu ya, itu 10 menit pasti lebih. Nah, nyampe ke rumah sakit biasa sudah telat. Seperti itu. Ya, terima kasih dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi, apakah berhubungan kalau malam selesai aktivitas banyak berdiri, kaki selalu sakit atau pegal, apakah itu juga termasuk jantung koroner dok, dari Petronella Clara? Kalau tadi kan pertanyaan kebas ya dok, kalau ini ya, nyeri ya. Sakit jadi ya, gini. atau pegal. Jadi gini, yang saya jelaskan itu adalah penyumbatan di pembuluh darah jantung. Nah, kalau dia penyumbatan di pembuluh darah jantung, itu keluhannya adalah nyeri dada. Nah, tapi kalau dia penyumbatannya ada di kaki, baru dia nyerinya di kaki. Jadi kalau nyerinya di kaki, kemungkinan besar bukan jantung koroner. Ya, tapi kalau nyeri kaki karena aktivitas, berarti kemungkinan besar ada penyumbatan di kaki, berarti ada kemungkinan juga jantungnya juga sudah mulai proses, ada penyumbatan di situ. Jadi orang-orang yang sudah ada bukti, ada namanya peripheral arterial disease ya, penyumbatan di pembuluh darah kaki, harus screening untuk jantung koroner seperti itu. Ya kalau kita nggak punya kaki, kita masih hidup kan, tapi kalau jantung kita sudah berhenti, selesai, game over. Selesai, betul. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau banyak aktivitas, berarti itu adalah berhubungan dengan pemakaian yang over ya. Nah, kalau pada penyumbatan di kaki itu dia nggak perlu overuse, dia hanya bergerak sedikit, aktivitas sedikit, dia sudah nyeri, sudah terasa pegal. Tapi kalau dia aktivitas berjam-jam, selesai itu capek ya wajar sih, karena overuse kan, overuse dari otot seperti itu. Semoga menjawab ya. Ya, itu sudah termasuk warning ya dok ya. Kalau betul ada, ya. Kalau warning kayak gitu kira-kira berapa lama sih dok sampai
ya di statement bahwa kena penyakit jantung koroner atau seperti apa. Kalau mulai dari warning kita tidak pencegahan dini atau memeriksakan lebih awal gitu, kira-kira bisa terjadi berapa lama? Itu tergantung juga pola hidup juga ya, gaya hidup, Dok. Bagaimana? Betul. Jadi gini. Jadi pada saat kita treadmill test itu kan kita diberikan beban berupa kita harus lari kan. Pada saat kita lari, otomatis jantung kita akan memompa lebih cepat. Nah, pada saat dia memompa lebih cepat itulah, kalau emang jantung kita sudah ada penyumbatan, akan terlihat di perubahan dari rekaman jantungnya. Nah, tapi kalau dia hasilnya negatif, berarti aliran darahnya masih lancar seperti itu. Nah, tapi tidak bisa dijadikan Pak, kamu 10 tahun ke depan aman, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya faktor resiko itu kita harus kontrol sebisa mungkin. Ya, jangan kasih kalau bahasa orang jangan kasih kendor. Iya, tetap seperti ini itu. Terus ya. Yes. Pola hidupnya harus selalu harus sehat terus ya. Betul Ya. Baik, Dok, ada pertanyaan sudah ada lagi. warning sign ya. Kalau Ya. sudah ada warning sign, jangan kasih kendor. Harus kita hidup sehat. Iya, pasti itu, Dok. Baik, ada pertanyaan lagi dari Ibu Lina Marsulim. Malam, Dok. Kadang ketika tarik napas, dada terasa sakit. Jadi beberapa menit tidak bisa menarik napas dalam-dalam.